Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ricardo Komoto, dan pada saat ini saya akan membahas mata kuliah tentang logika informatika. Dan pada pembahasan kita kali ini, pembahasan yang kita bahas yaitu adalah logika proposisi, dan kita akan cari tahu ya sama-sama apa yang dimaksud dengan logika proposisi ini. Nah, logika proposisi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu logika dan proposisi. Dua kalimat ya, dua kalimat. Yang pertama adalah logika, yang kedua proposisi. Apa sih yang disebut dengan logika? Nah, logika adalah proses berpikir manusia berdasarkan nalar dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta. Sedangkan proposisi adalah nilai yang mengandung nilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Dan pengertian dari logika proposisi adalah proses berpikir manusia untuk menentukan sebuah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah. Jadi logika proposisi ini adalah cara kita ya berpikir, kita menentukan sebuah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya, karena bisa saja nilainya terbalik ya. Nah, sedangkan logika proposisi ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama adalah negasi, dan istilahnya itu adalah not, dan memiliki simbol atau lambang seperti garis melengkung ya, seperti kita lihat ini. Dia adalah simbol dari negasi. Dan yang kedua adalah konjungsi. Istilahnya adalah and, atau dalam bahasa Indonesia adalah dan. Simbolnya adalah gambar V terbalik ya. Dan yang ketiga adalah disjungsi. Istilahnya adalah or, dan simbolnya memiliki simbol V terbalik, memiliki simbol V, maaf. Dan yang keempat adalah executive or, atau biasa disebut dengan XOR, memiliki lambang seperti ini. Dan yang kelima implikasi, implis dalam kurung if then, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah jika maka, dan memiliki simbol tanda anak panah ke kanan ya. Sedangkan biimplikasi memiliki istilah IFF dalam kurung if and only if, memiliki lambang simbol seperti ini, tanda panah ke kanan dan ke kiri. Kita masuk saja pada pembahasan masing-masing logika proposisi. Yang pertama itu adalah negasi not. Nah, pada logika proposisi ya, itu jenis negasi, itu kita bisa lihat jikalau P bernilai true, maka negasi P adalah false. Ya, jika berbalik juga, jikalau P bernilai false, maka hasilnya adalah true. Supaya kita lebih paham tentang negasi ini, saya ada contoh peristiwa. Nah, pernyataan dari kedua ini ya, jika P hari ini hujan, maka negasi dari P adalah hari ini tidak hujan. Jadi P hari ini hujan, negasi P hari ini tidak hujan. Jadi sebaliknya ya, nilainya itu adalah antonimnya ya. Kita masuk yang kedua, yaitu adalah konjungsi, dan kita lihat baru kebenarannya seperti berikut. Nah, di konjungsi ini, jikalau di dalam tabel kebenaran ini ya,
Jikalau ada yang bernilai berbeda atau memiliki nilai false, maka hasilnya adalah false. Sedangkan jikalau nilainya kedua-duanya bernilai benar, awalnya true dan akhirnya true, maka hasilnya adalah true. Lanjut, yang ketiga adalah disjungsi. Kita lihat tabel kebenarannya seperti ini. Nah, di disjungsi ini, jikalau nilainya itu ada yang bernilai true, maka hasilnya adalah true. Sedangkan jikalau awalnya adalah false dan akhirnya adalah false, seperti yang tabel kebenaran paling terakhir, yaitu false bertemu dengan nilai false, maka hasilnya adalah false. Sedangkan di tiga kolom ini itu ada yang bernilai true, maka hasilnya adalah true. Disjungsinya adalah true. Kita lanjut pada executive OR atau XOR. Nah, di XOR ini, di executive OR ini, jikalau adalah salah satu yang bernilai beda, maka hasilnya adalah sama. Maka hasilnya adalah true. Sedangkan jikalau dia bernilai sama, maka hasilnya adalah false. Untuk kita lebih paham, contoh peristiwanya itu adalah demikian. Contoh peristiwanya itu adalah seperti pasangan ya. Kita lambangkan saja bahwa yang kedua ini, yang true ini adalah laki-laki dan yang false ini adalah perempuan. Laki-laki dapat menikah dengan perempuan, maka hasilnya adalah true. Perempuan dapat menikah dengan laki-laki, maka hasilnya adalah true. Sedangkan perempuan menikah dengan perempuan, maka hasilnya adalah false. Begitu ya kira-kira untuk executive OR. Dan lanjut pada implikasi. Tabel kebenarannya seperti ini. Nah, pada implikasi ini kita lihat pada akhirannya. Nah, jikalau akhirannya itu bernilai true, maka hasilnya adalah true. Sedangkan jikalau akhirannya itu bernilai false, maka hasilnya adalah false. Jadi untuk implikasi ini kita lihat saja. Jikalau untuk menentukan nilainya lebih baik ya, bahwa kita lihat pada akhirannya saja. Jikalau akhirannya itu bernilai true, maka hasilnya adalah true. Nah, tetapi jikalau yang pada terakhir ini, jikalau akhirannya awalnya bernilai false dan juga false, maka hasilnya adalah false. Oke. Maka hasilnya adalah true, maaf. Karena awalnya itu adalah false. Berbeda dengan yang kedua ini dari bawah, bahwa awalnya adalah false tapi diakhiri dengan true, maka hasilnya adalah true. Dan yang paling terakhir adalah implikasi. Nah, implikasi ini adalah kebalikan dari executive OR ya. Nah, adalah kebalikan dari executive OR. Jika di executive OR nilainya itu bernilai sama, maka hasilnya adalah false. Sedangkan di implikasi itu, jikalau nilainya bernilai sama, maka hasilnya adalah true. Ya, kita sampai sini kita bisa paham ya, bahwa kita lihat tabel kebenarannya ini. Jika P bernilai true, Q bernilai true, ini true,
true, maka hasilnya adalah true. Sedangkan jikalau awalnya adalah true, akhirnya adalah false, maka hasilnya adalah false. Jikalau awalnya false, akhirnya true, maka hasilnya adalah false. Dan awalnya false, akhirannya false, maka hasilnya adalah true. Dan sampai sini saja pembahasan tentang dasar-dasar logika proposisi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.